Bagaimana menyamakan persepsi suami istri karena perbedaan pola asuh. Istri merasa memberikan pelayanan kasih sayang kepada anak, namun suami menganggap terlalu memanjakan anak. Nah, bagaimana Bunda? Bagaimana Dokter Aisyah Ya, menanggapi persepsi ini? Ada perbedaan pola asuh gaya ibu dan pola asuh gaya bapak. Itu memang beda, harus beda, nggak boleh sama. Ibu adalah orang person of love and sincerity, orang yang penuh cinta dan ketulusan. Ayah adalah orang yang visi misi, target itu harus dari ayah. Gitu. Ibu adalah pembasuh luka, ayah adalah orang yang tega. Itu harus gitu, supaya anak mendapatkan dua gaya belajar ayah dan ibu. Supaya apa? Anak kuat juga nanti di luar rumah gitu. Saya sempat berpikir ayah juga harus lembut. Itu ternyata keliru. Semakin saya belajar sekitar 2006 saya belajar, oh nggak begitu ya, karena memang bapak-bapak itu otaknya beda, perempuan otaknya beda. Jadi saya yang mengajarkan tentang kelembutan, suami mengajarkan tentang kemandirian, ketegasan, nggak apa-apa. Kenapa? Karena anak satu saat di luar rumah, dia ketemu orang yang tegas, dia ketemu orang galak, dia akan tidak kaget mentalnya. Contoh konkret gini ya, misalnya anak saya nih waktu dia kuliah, ketemulah dosen yang killer kan, kalau istilah kita tuh udah killer, ya. Tapi anak saya sih tegas aja, tenang aja. Kenapa? Ya karena dia sudah biasa di rumahnya, udah biasa, babe gue juga begitu, makanya dia kuat mentalnya. Dibanding ada temennya yang bapaknya oleh ibunya disuruh lembut terus, maka satu ketika ketemu orang yang keras, ketemu orang yang galak, dia nggak kuat mental. Temannya itu, ya, dia tanya, kenapa sih kamu jadi deg-degan ketemu dosen yang killer? Soalnya di rumah aku semua orangnya lembut. Bapak kamu juga lembut banget, nggak pernah marah. Oh, itu bahaya. Iya betul Dokter. Oh, kata anak saya, oh pantesan kalau kita mah udah kuat mental kita. Ya, itu mah dosen baru ngomong kayak gitu biasa. Bokap gua udah lebih kayak. Itu menyenangkan. Jadi anak akan menjadi seseorang yang juga lembut di sisi lain, juga bisa tegas di sisi lain. Dan itu didapati oleh ayah ibu. Ya. Yang penting tidak kasar itu. Tegas belum kasar. Ya. Jadi kalau ayahnya tegas, yang penting nggak mukul itu. Kalau udah mukul lah itu baru, ini udah beda nih, nggak bisa. Tapi kalau dia cuma bilang, suami saya juga gitu ya, lanang prio kakung jaler, suara kan gitu ya. Kalau saya kan lanang prio kakung jaler, itu ibu. Lanang prio kakung jaler, itu ayah. Nggak apa-apa, anak harus dapat dua sisi yang berbeda itu. Tapi bahwa kita sepakat untuk tidak memukul, itu kesepakatan. Kita sepakat untuk tidak kasar, itu kesepakatan namanya. Ya. Nah inilah yang memang berbeda, dan mudah-mudahan anak malah jadi kaya terhadap berbagai jenis pola asuh, dan ketemu orang nanti, ketemu bos yang galak, ketemu bos yang killer, itu udah biasa aja. Lemah. Betul banget Dokter. Iya, baik, terima kasih banyak Dokter Aisyah dan juga para peserta yang sudah mengajukan pertanyaan. Mohon maaf banget nggak bisa dibacain satu persatu karena waktu juga gitu ya yang sangat terbatas, dan saya ingatkan kembali untuk para peserta yang belum mengisi link. Di kolom chat ada link yang harus diisi oleh para peserta. Kemudian saya juga ingin memberitahukan bahwa nanti akan ada pengumuman door prize bagi 25 peserta yang berhak mendapatkan hadiah berupa kuota pulsa senilai 100.000. Wow, itu nanti diundi oleh host ya, nanti host yang bantu. Dan nanti akan ada pengumuman hadiah utama juga berupa 1 buah handphone bagi peserta yang tadi mengajukan pertanyaan. Mohon maaf tapi hanya dipilih satu orang saja ya untuk yang tadi bertanya. Oke, sebelumnya saya juga ingin sedikit menyimpulkan tadi apa yang sudah Dokter Aisyah sampaikan mengenai webinar siang hari ini, yaitu orang tua cerdas adalah orang tua yang mengerti bagaimana konsep dan pola asuh yang paling
sesuai untuk perkembangan dan pengasuhan anak. Kemudian orang tua yang hadir memberikan pengasuhan dan pendidikan secara langsung serta mengerti dengan kondisi anaknya. Dan terutama tadi juga kita sebagai orang tua harus jeli ya pada anak-anak kita, kemudian memberikan sentuhan fisik, meluangkan waktu dengan anak, hindari untuk memaksa anak. Kemudian tadi juga Dr. Aisyah menyampaikan untuk pelayanan juga sangat penting ya dok ya. Dan yang terpenting lagi adalah harus sering di-charge ini baterainya. Biar apa? Biar anak ini tidak kaget gitu ya. Ya handphone aja kita sering cas setiap hari, tapi juga nggak boleh full cas selama 24 jam, bisa meledak ya dok ya. Tapi minimal seminggu 3 kali kata Dr. Aisyah gitu ya. Kita bimbing, kita dampingi, sebagainya. Tadi ada yang tanya ini Mbak Lizmi, ada yang tanya kalau Anandanya di pesantren atau di boarding gitu ya, gimana caranya nggak ketemu gitu ya? Nah, iya itu gimana dokter? Ada tuh bonus ya dok ya. Menarik, boleh tambah satu ya. Jadi kalau Ananda kita ada di luar kota, dia kos di luar atau boarding sekolah terus. Yang penting kita tahu dulu dia bahasa kasih baterai pertamanya apa. Kalau dia baterai pertamanya kata-kata pendukung, maka kan kalau kita diperbolehkan telepon Ananda yang di pesantren, kita kalau kita dukung. Wah keren tuh nak, bagus banget tuh nak. Nah itu yang dibutuhkan. Kalau dia baterainya kata-kata pendukung. Kalau dia baterainya waktu yang berkualitas, biasanya anak-anak itu senang banget janjian untuk telepon agak lebih panjang. Itu berarti ngecas baterai yang berkualitas tadi, waktu yang berkualitas. Nah, kemudian kalau pelayanan itu biasanya, Bun, ya, aku nanti kalau Bunda kesini bawain aku ini, siap. Nah, itu pelayanan dong. Pokoknya siap aja. Udah langsung sigap gitu ya dok ya? Ya, siap aja dulu, siap. Itu dia ngecas itu baterainya. Ya, termasuk hadiah. Kalau hadiah biasanya nggak minta. Kalau pelayanan tuh minta, bawain ini. Tapi meminta itu bukan karena hadiah, tetapi untuk melayani gitu. Okay. Tapi kalau yang hadiah berarti kan kita susah nih kasih ke dia. Kalau misalnya pesantrennya atau boarding school-nya menerima kiriman kue dari orang tua lewat misalnya kiriman pakai GoFood atau segala macam, nah itu kita kirim lah seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Ya pokoknya adalah seminggu sekali gitu. Nah, yang susah adalah sentuhan fisik yang susah. Iya dok. Karena kita nggak karena terbatas ya dok ya di sana ya. Iya. Makanya kalau ketemu itu udah deh peluk. Iya. Ya, apalagi di zaman sekarang ini kita ada social distancing juga gitu. Jadi semakin ada jarak gitu ya untuk tidak bisa saling bersentuhan dengan anak kita yang memang sedang ada di boarding school atau di pesantren. Ya. Tapi kan kalau misalnya sudah kita datang untuk kunjungan atau dia pulang kan, itu anak yang sentuhan fisik suka gelendotan. Betul banget. Saking kangennya ya dok ya. Iya. Tapi kangen, tapi karena baterainya sentuhan fisik maka dia gelendotan. Kalau kangen baterainya bukan sentuhan fisik, nggak gelendotan juga. Harus kita tahu nih, nggak semua anak senang dipeluk setiap hari ya. Semua senang dipeluk, tapi tidak suka setiap hari. Ada yang dipeluk, hanya yang baterainya sentuhan fisik yang suka setiap hari. Oke, baik dokter. Wah, Masya Allah banget nih, materinya sangat bagus, menarik, dan sangat bermanfaat tentunya buat kita semua ya dok. Terutama kita nih para ibu-ibu yang memang saat ini kondisinya memang ada double ekstra kerjanya nih dokter. Jadi guru juga gitu di rumah ya, yang biasanya anak-anak sekolah di sekolah oleh gurunya gitu. Sekarang kita tambah tugas lagi. Jadi makin harus banyak lagi ngecas baterainya ya dok ya, supaya pahalanya banyak kok Mbak Lis. Pahalanya lebih banyak lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi ya dokter untuk membahas tema-tema yang lebih menarik lagi tentunya. Terima kasih banyak dokter atas waktu dan kesediaan dokter untuk mengisi acara di